Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas masalah emosi. Apa itu emosi? Apakah emosi itu selalu berkaitan dengan kemarahan atau mungkin kekesalan atau bisa juga kekecewaan? Belum tentu juga ya. Emosi itu ternyata lebih dari itu. Bagaimana dengan ketakutan? Apakah itu juga termasuk emosi atau mungkin tangisan ya? Jadi kita hari ini akan membahas masalah emosi. Kita akan mengenal emosi. Kalau dari definisinya, emosi itu berasal dari kata emotus atau emover yang berarti mencerca atau menggerakkan, to stir up, yaitu sesuatu yang mendorong terhadap sesuatu dalam diri manusia. Emosi merupakan penyesuaian organis yang timbul secara otomatis pada manusia dalam menghadapi situasi-situasi tertentu. Ini kalau dari definisi emosi itu sendiri ya, secara teoritis. Nah, emosi itu bisa diterbagi dua, yaitu ada emosi yang positif ataupun negatif. Emosi dapat menjadi positif atau negatif itu tergantung pada pemahaman akan suasana hati, tabiat dan juga isyarat yang mengharuskan kita bertindak. Jadi emosi itu adalah gejala kejiwaan yang berhubungan dengan gejala kejasmanian. Artinya ketika perasaan kita ada sesuatu dalam perasaan kita, maka biasanya juga akan termanifestasikan dalam wujud jasmani atau fisik ya. Misalkan kita khawatir, cemas, itu imbasnya kan ke fisiologis, yaitu jantung deg-degan. Kemudian ketika kita merasa perasaan kita sedih, maka yang terjadi adalah menangis dan keluar air mata. Itu tadi kenapa gejala kejiwaan ini berhubungan dengan gejala kejasmanian. Nah, ini reaksi emosi dan perubahan fisiologis ya. Kalau lihat gambar-gambar ini emosi terkejut dan emosi senang ya. Emosi dasar manusia itu terbagi beberapa ya. Ada senang, ada marah, ada sedih, ada takut, ada benci, ada heran, ada kaget. Itu menurut Atkinson. Jadi ini emosi dasar manusia, yang mana emosi ini dimiliki oleh manusia ya. Nah, ini kan emosi dasar manusia ya, sama ya, sama semua sama gitu. Emosi yang ditunjukkan ketika dia heran ya seperti ini, atau ketika dia senang maka dia akan tertawa. Itu hampir seluruh dunia itu sama emosinya. Kalau dari komiknya ya, ini semua adalah reaksi atau respon dari situasi-situasi yang terjadi pada diri kita di kehidupan ya. Kemudian berbagai macam ragam bentuk perilaku dari emosi, sedih, takut, jijik, terkejut, jengkel, menyesal, bahagia, malu, itu semua adalah ragam perilaku dari emosi kita ya. Dan ini pecahan dari 6 dasar emosi tadi. Apa fungsi emosi? Fungsi emosi itu ada survival, itu mempertahankan diri seperti pada hewan. Ketika hewan itu marah, dia akan menunjukkan emosinya, sama halnya dengan manusia ya. Kemudian juga ada energizer sebagai pembangkit energi. Ketika kita menyelipkan semangat dalam belajar, itu akan ada energi juga ketika kita belajar. Itu juga emosi ya, motivasi itu juga termasuk emosi. Kemudian messenger itu pesan kepada antar individu, itu juga bentuk emosi ya. Ketika kita sedih, maka kita akan menunjukkan emosi kita kepada lawan bicara kita. Jadi emosi merupakan salah satu aspek yang berpengaruh besar terhadap sikap manusia. Nah, ini merespon emosi. Andaikan kita berada dalam situasi sedang bertukar pikiran dengan seorang teman, dalam pembicaraan tersebut timbul beberapa perbedaan pendapat yang ternyata sangat sulit untuk disamakan.
Makin lama suara Anda dan teman Anda makin meninggi dan tekanan darah pun meningkat. Anda mulai tegang. Terus tindakan apa yang harus dilakukan? Ini sebenarnya ada dua ya, bisa emosi yang negatif ataupun emosi yang positif. Tentunya kita akan memilih emosi yang positif. Harapannya ketika kita mengenal emosi diri kita, seseorang dapat mengatur emosinya sehingga bisa menyikapi setiap kejadian dengan bijak. Dengan melihat lebih luas bisa dikatakan bahwa emosi adalah bukan sesuatu yang buruk, karena semua orang tuh punya emosi gitu. Dan saya setuju banget dengan pernyataan itu karena sebagaimana dinyatakan oleh Aristoteles dalam karyanya ya, bukan emosionalitas yang menjadi masalah, tapi lebih ke bagaimana kita bisa mengekspresikan dan mengendalikan semua jenis emosi dan menguasainya dengan kecerdasan emosi. Bahkan nafsu jika dilatih dengan baik pun akan menghasilkan kebijaksanaan ya. Dari kasus tadi kita bisa memilih respon kita seperti apa. Kalau kita cerdas emosinya, maka kita mungkin akan memilih mengakhiri pembicaraan yang tidak berujung itu ya, yang pada akhirnya juga akan menyebabkan kita sama-sama berkonflik gitu. Nah, ini ada tips dari sumber Warta Kota bagaimana meredakan emosi dalam 6 detik. Dalam ilmu kecerdasan emosi ada cara yang paling singkat untuk meredakan stres atau emosi. Kita hanya perlu waktu 6 detik untuk rileks dan mengingat hal-hal yang menyenangkan. Kita menyebutnya 6 second pause. Dalam waktu 6 detik itu, kita harus mengingat 6 hal yang menyenangkan. Macam-macam ya. Dan dengan memakai sistem ini, bila kita ingin marah pun bisa dikendalikan. Jadi metode ini akan membuat seimbang kortisol dan juga limbik sistem kita selama 1-6 detik, sehingga antara logika dan perasaan itu bisa berimbang gitu, tidak ada dominansi baik itu logika maupun perasaan. Nah, ini kecerdasan emosi ya. Menurut Daniel Goleman, orang-orang yang dikatakan memiliki kecerdasan emosi ketika dia mampu mengenali emosinya, mampu mengelola emosinya, mampu memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain, dan membina hubungan. Itu adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan emosi yang baik. Dalam Islam sendiri, kecerdasan emosi ini dimiliki oleh para nabi ya, khususnya nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kalau dari cerita-cerita nabi itu kan kesabaran itu sungguh luar biasa dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Itu juga termasuk kecerdasan emosi. Nah, ini tadi kalian sudah melakukan tes kecerdasan emosi ya. Nah, jadi untuk mencegah kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, sebaiknya kita belajar memahami kondisi emosi kita. Jadi kita perlu manajemen emosi, kondisi emosi kita.